Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi mengenai computer fraud. Nah, di sini kami beranggotakan 5 orang. Yang pertama ada Asep Muhammad Gali dengan NPM C10170031. Yang kedua ada Resti Dayusman dengan NPM C10190168. Yang ketiga ada Fahrul Rozi dengan NPM C10170030. Yang keempat ada Noviana Cahya Hamidah dengan NPM C10190169. Dan yang terakhir ada Diki Rahmat S dengan NPM C10170025. Lalu di sini saya akan menjelaskan apa itu computer fraud itu. Nah, computer fraud itu merupakan segala bentuk penipuan yang membutuhkan pengetahuan dalam teknologi komputer untuk melakukan tindakan awal, penyelidikan, ataupun dalam pelaksanaan langsung penipuan tersebut. Nah, tindakan computer fraud ini meliputi pencurian, penggunaan, pengaksesan, pemodifikasian, penyalinan, dan pengerusakan software atau data secara tidak sah. Nah, computer fraud ini berdasarkan jenisnya dibagi menjadi 3. Yang pertama ada computer attack and abuse yang terdiri dari spamming, password cracking, and economic espionage. Lalu yang kedua ada social engineering yang terdiri dari identity theft and type napping. Lalu yang terakhir ada malware yang terdiri dari scareware and virus. Nah, di sini ada pengertian-pengertian dari jenis-jenis computer fraud tersebut. Yang pertama ada computer attack and abuse. Nah, computer abuse ini merupakan tindakan sengaja dengan melibatkan komputer di mana satu pelaku kejahatan atau lebih dapat memperoleh keuntungan atau korban. Nah, biasanya korbannya itu satu atau lebih dapat menderita kerugian. Nah, ada 3 kejahatan yang termasuk ke dalam computer abuse itu, yaitu spamming, password cracking, dan economic espionage. Lalu yang kedua ada social engineering. Nah, social engineering ini merupakan manipulasi psikologis dari seseorang dalam melakukan aksi atau menguak suatu informasi rahasia. Nah, rekayasa sosial ini pada umumnya dilakukan melalui media telepon atau internet. Teknik ini merupakan salah satu metode yang digunakan oleh hacker untuk memperoleh informasi mengenai targetnya, yaitu dengan meminta informasi langsung kepada target yang mempunyai informasi tersebut. Lalu yang ketiga ada malware. Nah, malware ini singkatan dari malicious software. Malware ini adalah suatu program yang dirancang dengan tujuan untuk merusak dengan menyusup ke sistem komputer. Malware ini dapat menginfeksi banyak komputer dengan masuk melalui email, download internet, atau program yang terinfeksi. Malware bisa menyebabkan kerusakan pada sistem komputer dan memungkinkan juga terjadi pencurian data atau informasi. Lalu di sini ada jenis-jenis dari computer attack and abuse. Yang pertama ada spamming. Spamming adalah kegiatan mengirim email palsu dengan memanfaatkan server email yang memiliki SMTP open relay. Atau spamming bisa juga diartikan dengan pengiriman informasi atau iklan suatu produk yang tidak pada tempatnya, dan hal ini sangat mengganggu bagi yang dikirim. Contoh kasus dari spamming ini yaitu Oleg Nikolaenko adalah pemuda asal Rusia yang berusia 23 tahun yang diduga menjadi dalang serangan Megadi.net pada tahun 2009 lalu. Nah, serangan Megadi.net ini diketahui menginfeksi sekira 500.000 komputer. Program jahat tersebut memungkinkan sebuah komputer yang terinfeksi mengirimkan email sampah hingga miliaran email per hari. FBI yakin bahwa Nikolaenko yang bertanggung jawab atas pengiriman miliaran email yang menjajakan rolik palsu, obat palsu, dan obat herbal ilegal. Nah, FBI menemukan bukti aliran dana sekira USD 459.000 ke Nikolaenko dari Atkisan selama 6 bulan. Lalu fraud triangle dari kasus Oleg Nikolaenko ini yaitu yang pertama opportunity. Nah, opportunity-nya itu skill. Mengapa skill? Karena di sini Oleg Nikolaenko ini memiliki kemampuan dalam bidang komputer. Nah, sehingga kemampuannya tersebut digunakan oleh Nikolaenko untuk melakukan spamming ini. Lalu yang kedua ada pressure. Nah, pressure ini yaitu finansial. Mengapa finansial? Di sini
tercatat bahwa FBI menemukan bukti aliran dana sekira USD 459.000 ke Nikolaenko dari Atkinson selama 6 bulan. Nah, kita bisa ketahui bahwa Oleg Nikolaenko ini melakukan kegiatan spamming untuk mendapatkan finansialnya. Lalu yang terakhir ada rationalization. Nah, rationalization-nya itu adalah income. Mengapa income? Yaitu Oleg Nikolaenko ini melakukan spamming untuk menjual Rolex palsu, obat palsu, dan obat herbal ilegal sehingga dia bisa mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Lalu yang kedua dari computer attack and abuse yaitu password cracking. Nah, password cracking ini merupakan sebuah tindakan pencurian atau peretasan password orang lain dengan bantuan sebuah program yang mampu membuka enkripsi password. Contoh kasus dari password cracking ini yaitu media massa beberapa kali memberitakan kasus peretasan yang pelakunya menamakan diri sebagai Our Mind. Nah, kelompok tersebut seakan sengaja memamerkan kebolehannya agar mendulang popularitas di kalangan netizen. Our Mind pernah meretas game Pokemon Go serta situs berita BuzzFeed dan Variety. Selain itu, mereka paling sering meretas akun media sosial para petinggi industri teknologi. Beberapa korbannya adalah CEO Facebook yaitu Mark Zuckerberg, lalu CEO Google yaitu Sundar Pichai, serta CEO Twitter yaitu Jack Dorsey. Nah, fraud triangle dari kasus Our Mind itu yaitu yang pertama ada opportunity. Nah, opportunity-nya itu less security. Mengapa less security? Karena keamanan dari teknologi komputer itu sangat kurang sehingga Our Mind memanfaatkan kurangnya keamanan itu untuk melakukan password cracking. Lalu yang kedua ada pressure. Nah, pressure ini yaitu emosional. Mengapa emosional? Karena Our Mind ini mereka melakukan password cracking untuk memamerkan kebolehannya agar mendulang popularitas di kalangan netizen sehingga mereka melakukan password cracking ini agar mereka bisa populer di kalangan netizen. Lalu yang terakhir ada rationalization-nya. Nah, rationalization-nya itu less attitude. Kenapa? Karena Our Mind ini kan mempunyai skill, nah tapi tidak dibarengkan dengan attitude yang baik sehingga dia melakukan password cracking ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang economic espionage atau spionase ekonomi. Spionase ekonomi adalah kegiatan intelijen yang disponsori kekuatan asing yang diarahkan untuk mempengaruhi keputusan kebijakan ekonomi sensitif atau untuk memperoleh informasi secara tidak sah seperti rahasia dagang dan kekayaan intelektual. Pelanggar mendapatkan akses murah ke informasi vital yang menyebabkan korban menderita kerugian ekonomi yang signifikan. Sebaiknya, dalam kasus teknologi misalnya pelanggar tidak perlu memulai penelitian dan pengembangan sejak awal, yang mana biayanya sangat mahal. Spionase ekonomi berbeda dari spionase perusahaan atau industri. Sementara, spionase ekonomi dilakukan atau diatur oleh pemerintah dan dalam lingkup internasional. Spionase industri atau korporasi lebih sering bersifat nasional dan terjadi di antara perusahaan. Spionase ekonomi kemungkinan disponsori oleh negara, memiliki motif selain keuntungan seperti isu keamanan nasional. Untuk kasusnya, ada kasus Hao Zhang yang dianggap sebagai mata-mata profesor yang berkonspirasi dengan seorang rekan dari University of Southern California untuk mencuri dan menjual rahasia Amerika kepada pemerintah dan militer Cina melalui sebuah perusahaan kerang di Kepulauan Cayman. Rahasia yang diduga dicuri Zhang berasal dari perusahaan tempat dia kerja, Skyworks Solution Inc., yang berbasis di Woburn, Massachusetts, dan Avago Technologies yang berbasis di San Jose, yang mengakuisisi Broadcom pada tahun 2015. Teknologi yang dipermasalahkan menyaring sinyal yang tidak diinginkan di ponsel, telepon, dan perangkat lain yang menjadi lebih sulit karena produk nirkabel telah ada di mana-mana.
Di University of Southern California, ia bertemu Wei Pang, yang kemudian bekerja di Avago. Wei Pang dianggap adalah ko-konspirator utama Zhang. Keduanya kembali ke Cina untuk mengajar di Universitas Tianjin dan diduga menggunakan informasi curian untuk memperbaiki teknologi filter radio, mengajukan paten di Amerika dan Cina, dan menjualnya melalui perusahaan yang tergabung di Kepulauan Cayman. Untuk fraud triangle dari kasus ini, yang pertama ada tekanan. Tekanannya yaitu Hao Zhang menggunakan informasi curian untuk memperbaiki teknologi filter radio, mengajukan paten di Amerika dan Cina, dan menjualnya melalui perusahaan yang tergabung di Kepulauan Cayman. Yang kedua, pembenaran atau rasionalis. Hao Zhang menganggap keuntungan yang didapat dari curian lebih besar dari kemungkinan terdeteksinya curian tersebut. Yang ketiga, ada kesempatan atau opportunity, yaitu kurangnya pengawasan dan pengendalian internal yang lemah di perusahaan. Sekian dari atau pencurian identitas adalah sejenis penipuan atau kejahatan yang mengakibatkan hilangnya kata sandi, nama pengguna, informasi perbankan, nomor jaminan sosial, nomor kartu kredit, dan lain-lain yang kemudian digunakan untuk melakukan penipuan. Nah, di sini ada contoh kasusnya, yaitu pembobolan kartu kredit di wilayah Jakarta Pusat yang dilakukan oleh seorang perempuan. Korbannya adalah nasabah Bank Mega yang menggunakan kartu kredit. Akibat ulah pelaku ini, korban mengalami kerugian mencapai 1 miliar rupiah. Modus yang dilakukan oleh penipu yaitu dengan cara memalsukan KTP korban. Nah, kasus ini terbongkar ketika Bank Mega menerima laporan dari salah satu korban yang menemukan adanya transaksi kredit hingga mencapai 1 miliar. Pelaku yang melakukan pembobolan ini tidak bekerja sendirian, melainkan bersama seorang rekan yang memberikan identitas palsu kepada pelaku. Nah, dapat disimpulkan dari kasus ini ada fraud triangle-nya, yaitu tekanan, kesempatan, dan pembenaran. Tekanannya yaitu dalam kasus tersebut tersangka melakukan pembobolan kartu kredit dengan modus memalsukan KTP milik korban, lalu mengajukan kredit kepada pihak bank. Kesempatannya yaitu lengahnya pemilik KTP atau korban sehingga tersangka yang memalsukan KTP dapat dengan mudah untuk mengajukan kredit kepada pihak bank. Dan pembenarannya yaitu pelaku pembobolan kartu kredit mengupayakan segala cara agar mendapatkan keuntungan yang melimpah dengan cara membobol kartu kredit. Materi selanjutnya yaitu ada tab napping. Jadi, tab napping adalah teknik serangan exploit sejenis phishing yang membujuk pengguna untuk mengirimkan detail login dan kata sandi mereka ke situs web asli dengan menyamar sebagai situs dan meyakinkan si pengguna bahwa situs tersebut asli. Langsung saja ke contoh kasusnya. Jadi, tab napping dimulai ketika korban yang tertipu untuk membuka link email atau mengunjungi situs web yang terinfeksi. Situs ini menggunakan JavaScript untuk mengidentifikasi situs yang sering dikunjungi dan diam-diam mengubah label dan isi tab browser yang terbuka tapi tidak aktif. Ketika korban mengklik pada tab yang telah berubah, situs tersebut menampilkan keterangan bahwa situs tersebut telah habis waktunya. Lalu ketika korban log kembali, user ID dan password yang ditangkap dan diteruskan ke pencurian identitas. Simpelnya seperti ini. Jadi waktu kita mau mendownload sesuatu di Google, kan suka muncul tab-tab baru yang sebenarnya itu tab palsu atau tab jebakan. Seperti itu. Selanjutnya, fraud triangle di dalam kasus ini
yaitu yang pertama ada pressure atau tekanan. Jadi, dalam kasus tersebut, sebuah tekanan yang terjadi ialah pelaku ingin mengetahui user ID dan password dari korbannya dengan tujuan yang buruk, seperti mengambil atau membajak data-datanya. Selanjutnya ada opportunity atau kesempatan. Nah, kesempatan di kasus ini yaitu menunggu korbannya lengah atau tidak menyadari tab napping sehingga mengklik sebuah link yang palsu lalu dilakukanlah pencurian identitas. Terakhir ada rasionalis atau pembenaran. Nah, jadi dilihat dari kasus tersebut, pembenaran yang dilakukan si pelaku yaitu ingin mendapatkan keuntungan dari user ID yang ia dapatkan untuk disalahgunakan. Jadi alangkah baiknya sebelum menutup browser, pastikan dulu telah melakukan logout. Lalu tutup tabnya, terakhir tutup browsernya. Sekian dari saya, terima kasih. Ada beberapa kejahatan yang termasuk ke dalam malware. Yang pertama ada scareware dan yang kedua ada virus. Scareware adalah software penipuan yang lebih dikenal dengan rogue scanner atau fraudware. Tujuannya adalah untuk menakut-nakuti orang agar orang tersebut membeli dan menginstal softwarenya. Contoh kasus scareware adalah beberapa situs web menampilkan iklan yang berisikan teks peringatan bahwa perangkat Anda telah terinfeksi program scareware berbahaya, sehingga Anda harus menghapusnya dengan cara mengklik tombol di bawah. Hal tersebut dibuat dengan tujuan agar para pengguna percaya bahwa peringatan itu berasal dari sistem program pengguna, padahal itu hanyalah laman web. Dapat disimpulkan bahwa dalam kasus tersebut ada tekanan, peluang, serta pembenaran. Yang menjadi tekanannya adalah finansial atau keuangan, karena si pelaku melakukan hal tersebut didasari dengan mencari keuntungan seperti uang untuk dirinya sendiri. Lalu ada peluang, yaitu less education dari pengguna program komputer, karena beberapa orang akan merasa panik jika ada pemberitahuan bahwa perangkatnya telah diserang oleh program scareware berbahaya atau virus. Lalu ada pembenaran dari kasus itu adalah less attitude dari si pelaku, karena pelaku melakukan cara apapun untuk mendapatkan keuntungannya sendiri dengan merugikan orang lain. Yang kedua ada virus. Virus merupakan salah satu jenis malware yang cara kerjanya membutuhkan perantara atau aktivator. Aktivatornya itu adalah penggunanya sendiri, karena bisa saja secara tidak sadar pengguna mengklik atau mendownload sesuatu yang ilegal yang di dalamnya terdapat virus, sehingga virus tersebut dapat merusak perangkat komputer. Contoh kasus dari virus yaitu virus CryptoLocker yang diciptakan oleh sekelompok orang. Virus ini menyebar lewat email dan telah menginfeksi 500.000 unit perangkat. Dari aksinya tersebut, mereka telah mendapatkan keuntungan berupa uang sebesar 30 juta dolar Amerika Serikat. Di dalam kasus tersebut terdapat tekanan, peluang, serta pembenaran. Yang menjadi tekanannya adalah finansial atau keuangan, karena kelompok kriminal tersebut melakukan aksinya didasari dengan mencari keuntungan berupa uang. Lalu ada peluang dari kasus tersebut adalah kelebihan skill yang dimiliki kelompok kriminal itu, sehingga mereka dapat menciptakan virus yang dapat merusak perangkat. Lalu ada pembenarannya. Pembenarannya berupa less attitude, karena mereka menggunakan kelebihannya untuk mendapatkan keuntungan dengan cara merugikan orang lain. Sekian pemaparan yang dapat kami sampaikan mengenai computer fraud. Mohon maaf bila masih banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.